Selamat pagi semuanya anak-anakku. Apa kabar semuanya? Ibu berharap kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jaga kesehatan selalu supaya dapat terus mengikuti pelajaran di PJJ ini. Kita hari ini akan kembali mempelajari protista, yaitu organisme yang uniseluler tetapi dia sudah mempunyai membran inti sel. Itulah protista ya. Nah, minggu yang lalu ibu sudah menugaskan kamu untuk mengambil atau membuat ringkasan materi ini dengan tujuan supaya kamu membaca dulu ya, baru ibu jelaskan sehingga nanti akan mempermudah kamu mengerti tentang pelajaran ini. Baik, kita lanjutkan. Yang akan ibu jelaskan hari ini adalah protista mirip hewan, yaitu tentang protozoa, di mana protozoa ini berdasarkan alat geraknya dibagi atas 4, yaitu ciliata, flagellata, rhizopoda, dan sporozoa. Ini yang 3 ini, ciliata, flagellata, rhizopoda, seperti yang sudah kamu catat, ini mempunyai alat gerak. Ciliata alat geraknya cilia, flagellata alat geraknya flagel, rhizopoda alat geraknya adalah pseudopodia rhizoid, kan palsu. Jadi dia menggerakkan tubuhnya dengan kaki palsunya, sedangkan sporozoa itu tidak mempunyai alat gerak. Oke. Nah, yang pertama kita lihat adalah ciliata. Ini adalah protista di mana tubuhnya seperti sendal. Dia mempunyai alat gerak, ini bulu-bulu halus di luar tubuhnya yang disebut namanya adalah cilia. Karena ini adalah protista mirip hewan, berarti ini semuanya yang mirip hewan ini tidak mempunyai dinding sel, tetapi dia mempunyai membran sel, di mana fungsi membran sel ini melindungi bagian dalam tubuhnya. Nah, kemudian tentu di sini ada namanya adalah protoplasmanya. Nah, yang khas daripada ciliata ini adalah dia mempunyai 2 buah inti sel, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Nah, mikronukleus ini dipergunakan adalah hubungannya dengan reproduksi, sedangkan makronukleus ini hubungannya dengan kegiatan daripada dirinya sendiri. Nah, sedangkan ini ada vakuola kontraktilnya juga ada 2. Ya, ini adalah mengatur tekanan osmotik air di dalam tubuhnya. Nah, kemudian ini adalah celah mulutnya atau sitostom. Kanannya adalah plankton. Nah, jadi makanannya itu masuk melalui celah mulutnya. Ini celah mulutnya. Nah, kemudian makanan yang masuk ke dalam tubuhnya itu ditampung oleh vakuola makanan. Lalu nanti vakuola makanannya ini karena mempunyai ada enzimnya. Nah, jadi dia makanannya itu dicerna sambil diedarkan ke seluruh. Nah, jadi dia bergerak, vakuola makanannya itu bergerak. Kemudian nanti sari-sari makanannya yang sudah dicerna itu akan masuk ke dalam protoplasmanya. Nah, sedangkan sisanya akan dikeluarkan melalui anus yang ada di bagian bawah ini, pori atau lubang anusnya. Nah, jadi itulah yang terkenal mengenai struktur tubuh daripada ciliata tersebut. Nah, bagaimana dia bereproduksi? Reproduksinya yaitu dengan 2 cara, yaitu secara vegetatif, yaitu dengan tidak seksual, aseksual atau tidak seksual, di mana perkembangbiakan aseksual pada ciliata dimulai dengan membelah diri secara transversal, berarti secara horizontal, ya. Pertama dia makronukleusnya, ingat ya, makronukleusnya membelah
kemudian diikuti oleh sitoplasmanya. Ini dilaksanakan pembelahannya ini setiap 24 jam. Jadi lama pembelahannya itu adalah 24 jam. Nah, jadi transversal, kemudian makronukleusnya membelah, dilaksanakan 24 jam. Ini dia bentuknya. Ini makronukleusnya sudah mulai membelah. Kemudian ini bentuk tubuhnya sudah ada di sini penyempitan, lalu terpisah menjadi dua bagian. Ya, nah seperti itu. Itu perkembangbiakannya secara vegetatif atau secara membelah diri. Lalu satu lagi, dia bereproduksi secara generatif, tetapi generatif dalam hal ini adalah konyugasi, ya, konyugasi. Jadi tidak ada perkawinan, tapi konyugasi yaitu peleburan inti, ya, inti sel daripada paramecium. Tidak ada di situ paramecium jantan, paramecium betina, tidak ada. Tetapi muatan daripada inti selnya itu nanti silang. Nah, peristiwa tersebut, perkawinan inti selnya itulah yang disebut dengan konyugasi. Kita lihat caranya. Ada dua paramecium menempelkan tubuhnya tepat pada dekat mulutnya tersebut. Jadi mereka itu mengadakan penempelan diri tepat di mulutnya. Nah, kemudian dilanjutkan, makronukleusnya hilang. Lalu mikronukleusnya masing-masing, ada dua tadi kan, jadi mikronukleusnya dari masing-masing siliata atau paramecium tersebut membelah dua kali, sehingga nanti di dalam tubuhnya akan ada 4 mikronukleus, maaf bukan mikrosel, terdapat 4 mikronukleus. Dari 4 itu, 3 diantaranya akan lenyap, sehingga tinggal 1, ya, inti mikronukleusnya. Nanti perbaiki ini ya. Nah, kemudian 1 inti yang tinggal tersebut membelah menjadi 2 inti mikronukleus. Ya. Masing-masing mikronukleus tersebut berkonyugasi atau silang. Jadi seperti ini. Jadi ini inti, di sini ada 2, di sini ada 2. Jadi dia membentuk kali. Jadi sifat dari ini akan berpindah, sifat yang ini berpindah ke sini. Itulah yang disebut dengan konyugasi, ya. Jadi masing-masing mikronukleus tersebut berkonyugasi atau bersilang, sehingga sifat keduanya menjadi bergabung. Nah, lalu setelah kedua sifat tersebut bergabung dengan penggabungan dari inti mikronukleus tersebut, maka setelah selesai paramecium tersebut memisahkan diri, tidak lagi menempel, memisahkan diri, ya. Nah, lalu inti sel mikronukleus hasil konyugasi tersebut setelah silang tadi akan membelah. Jadi setelah berkonyugasi, mereka itu inti selnya itu menjadi satu, ya, menjadi satu. Lalu nanti itu yang satu itu membelah 3 kali sehingga terbentuk 8 inti sel. Dari 8 inti sel tersebut, 4 inti menyatu membentuk makronukleus. Kan tadi sudah hilang makronukleusnya. Jadi dari 8 itu 4 membentuk makronukleus, 3 inti lenyap, 1 inti menjadi mikronukleus. Nah, setelah selesai itu, maka masing-masing paramecium tersebut akan membelah diri 2 kali, sehingga akan terbentuklah 4 paramecium. Jadi sekali paramecium berkonyugasi akan membentuk 4 individu paramecium yang baru, ya. Kemudian inilah gambarnya, ya, reproduksi konyugasi siliata. Nah, jadi di sini ada 2. Kita mulai dari sini. Dari sini, ya. Ya, dari sini
ada 2 buah yaitu paramecium. Nah, gambarnya masih lengkap makronukleus. Ini mikronukleusnya. Nah, ketika mereka sudah bergabung, maka makronukleusnya itu akan hilang, tinggallah si mikronukleus. Nah, yang tinggal si mikronukleus itu akan membelah dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Sehingga masing-masing di dalam tubuh si paramecium ini terdapat sekarang 4 mikronukleusnya. Aduh, ini seharusnya hilang. Ya, makronukleusnya seharusnya hilang. Nah, jadi ini terdapat 4 buah, yaitu mikronukleus. Lalu 3 diantaranya ini akan lenyap, tinggal 1. Nah, yang 1 itu akan membelah sekali, sehingga nanti ini menjadi 2. Ini juga menjadi 2. Setelah tinggal 2, maka mereka silang di sini. Sehingga sifat daripada paramecium yang A ini akan bergabung dengan sifat paramecium B. Mereka silang. Nah, kemudian setelah silang, sekarang tinggal 1, ya, silang, tinggal 1 sekarang, menyatu. Nah, yang 1 itu membelah menjadi 2, membelah lagi, ya, 3 kali sehingga akan terbentuk 8. Nah, setelah terbentuk 8 inti sel di masing-masing, di sini ada 8, di sini ada 8. Nah, nanti dari yang 8 ini 4 buah inti sel ini akan bergabung membentuk makronukleus. Sedangkan 3 inti selnya lenyap. 1 menjadi mikronukleus. Nah, ini punya ini. Oke. Nah, kemudian setelah begitu terbentuk mikro dan makro, maka nanti ini membelah 2 kali, ini membelah 2 kali, sehingga nanti hasilnya menjadi 4. Oke. Memang di sini tidak ditunjukkan 4 ya, makanya Ibu jelaskan. Ini gambar singkatnya. Jadi saya ulangi di sini, 2 buah yaitu paramecium mengadakan konjugasi, mau mengadakan konjugasi ya. Nah, kemudian makronukleusnya lenyap, tinggal inti sel mikronukleusnya. Mikronukleus ini satu-satu ini membelah 2 kali sehingga masing-masing menjadi 4 mikronukleusnya. Nah, kemudian 3 di antara 4 ini akan lenyap, tinggal 1. Ini juga lenyap, tinggal 1. Lalu yang 1 itu membelah sehingga masing-masing menjadi 2. Setelah ada 2, kemudian berkonjugasi, silang. Ya, setelah silang sehingga nanti di dalamnya ada terdapat 1, masing-masing 1, di sini juga 1. Nah, yang 1 itu membelah menjadi 2, seperti ini. Nah, kemudian setelah membelah menjadi 2, maka membelah lagi 2 kali lagi sehingga nanti terdapat 8 buah. Ya, sehingga terdapat 8 buah inti sel di dalam tubuhnya. 4 diantaranya membentuk makronukleus, 3 hilang, kemudian 1 menjadi mikronukleus. Inilah hasilnya. Nah, setelah terbentuk ini, baru nanti si parameciumnya membelah diri 2 kali, sehingga nanti 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Jadi ini menghasilkan 4, yang ini juga menghasilkan 4. Sehingga nanti dari masing-masing paramecium itu akan membelah menjadi 4. Baik, sekarang flagellata. Flagellata atau contohnya adalah Euglena. Ini adalah contoh daripada protozoa yang diragukan kedudukannya karena sifatnya dia 1 dapat bergerak, ya. Karena dia dapat bergerak bebas, maka dia dikelompokkan menjadi ke protozoa. Tetapi dia mempunyai yaitu kloroplas, sehingga dia dapat berfotosintesis. Karena dia dapat berfotosintesis, maka dia jadi dimasukkan ke protozoa yang mirip tumbuhan. Tubuh flagellata dilindungi oleh selaput
fleksibel yang disebut namanya pelikel. Jadi ini pelikel. Sedangkan bagian tubuh luarnya dilapisi selaput plasma. Flagellata memiliki tubuh yang tetap meskipun tidak memiliki rangka luar. Ya, tubuhnya tetap walaupun tidak ada rangka luarnya. Ya, flagellata ada yang memiliki mitokondria, tetapi ada juga yang tidak. Kita tahu mitokondria itu adalah untuk respirasi sel. Flagellata memperoleh nutrisi dengan bersifat holozoik, holofilik, maupun saprofitik. Holozoik artinya flagellata memperoleh nutrisi dengan cara memakan organisme lain yang berukuran kecil. Itu holozoik. Sedangkan holofilik artinya flagellata memperoleh makanan dengan cara yaitu mensintesa makanannya sendiri dari organisme yang telah mati. Sedangkan saprofit ialah sifat flagellata dengan menempel pada inangnya untuk memperoleh makanannya. Nih ya. Pengambilan makanan. Holozoik pengambilan bahan makanan dari organisme lain. Saprofit menghancurkan benda yang ada di sekitarnya. Saprofit mengambil bahan dari hewan yang sudah mati. Halofitik yaitu membuat bahan makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Ya, ini dia sama ya dengan mencerna sebelumnya di luar tubuhnya. Kemudian parasitis memperoleh nutrisi dari makhluk hidup yang ditumpanginya, namanya juga sudah parasit. Ya, saprofit dia berada di dalam tubuh organisme yang sudah mati. Nah, flagellata itu ada dua jenis, ya. Ada yang disebut namanya phytoflagellata yang merupakan flagellata yang berbentuk seperti tumbuhan karena dia dapat berfotosintesis. Dia mempunyai klorofil, ya. Nah, kemudian struktur tubuh phytoflagellata pada bagian luar terdapat lapisan pembungkus yang mengandung protein yang disebut pelikel yang terbentuk dari selaput plasma. Namun, tubuh flagellata ada juga yang diselubungi membran selulosa seperti Volvox. Jadi artinya seperti ini. Phytoflagellata itu bagian luar tubuhnya itu dibungkus oleh selaput namanya pelikel. Tetapi ada juga yang terdiri dari selulosa. Itu contohnya pada Volvox. Jadi Volvox itu termasuk ke phytoflagellata. Atau Volvox itu dapat berfotosintesis karena dia mempunyai kloroplas. Kemudian Zooflagellata, zoo hewan. Ya. Zooflagellata disebut sebagai protozoa yang primitif yang dibandingkan dengan jenis protozoa lainnya. Hal tersebut dikarenakan Zooflagellata merupakan protozoa yang mengalami transisi dari bentuk organisme prokariotik menjadi eukariotik. Oleh karena itu, Zooflagellata merupakan flagellata yang menyerupai hewan dan tidak mempunyai kloroplas, sehingga sifatnya adalah heterotrof. Ya. Nah, bagaimana cara si flagellata atau euglena tersebut reproduksi? Dia bereproduksi dengan cara pembelahan biner, berarti secara vegetatif. Nah, caranya inti selnya itu membelah diri dulu menjadi dua, seperti itu. Setelah terbagi dua inti selnya, maka dari bagian mulutnya ini bagian mulutnya, itu akan membelah diri secara membujur. Jadi mengikuti pembelahan. Jadi inti selnya itu seperti ditarik ke arah samping, ya, ke arah kiri dan kanan, sehingga mengakibatkan tubuh daripada flagellata itu menjadi terbagi dua. Namun perlu diingat bahwa flagelnya itu tidak ikut terbagi dua. Nanti salah satu di antara mereka atau anaknya, ya, anaknya akan membentuk flagellanya sendiri, sedangkan yang satu lagi masih induknya lah kita katakan tetap mempunyai flagel.
Kemudian Rhizopoda, contohnya adalah Amoeba proteus. Dia mempunyai kalau dia bergerak dengan kaki palsu atau pseudopodianya, ini kaki palsunya, ke arah mana dia mau bergerak, maka ekto dan endoplasmanya itu mendorong membran selnya ke arah, misalkan nih, si amoeba ini mau bergerak ke arah kiri, maka ektoplasma, ya, ektoplasma dan endoplasma yang terdapat di dalam tubuhnya itu akan bergerak mendorong itu membran plasmanya itu, sehingga nanti dia dapat bergerak ke arah tujuannya. Nah, ektoplasma ini adalah ektoplasma ini adalah cairan plasma yang ada di dalam tubuhnya di bagian luar, ini yang biru ini. Ya. Nah, ini lebih kental, cairan yang lebih kental. Sedangkan yang ungu, endoplasma, N di dalam. Nah, jadi cairan sel di bagian dalam ini lebih encer dibandingkan dengan ektoplasma. Sedangkan struktur tubuhnya seperti ini, dia mempunyai vakuola berdenyut, ya. Kemudian dia mempunyai vakuola makanan yang dipergunakan nanti untuk mencerna makanannya. Makanannya itu masuk melalui membran selnya ini, ya, melalui membran selnya masuk, ya, ke dalam tubuhnya. Jadi dia dibungkus seperti ini, ditarik ke arah dalam, lalu siap itu si vakuola makanan untuk mencerna makanan tersebut. Nah, kemudian ada sentriol di sini. Nah, sentriol kita tahu adalah sebenarnya untuk berfungsi untuk pembelahan sel, tetapi di dalam amoeba, sentriol ini bukan untuk pembelahan sel, tetapi dia adalah untuk mengontrol gerakan daripada amoeba tersebut. Kita lihat di sini. Inti sel merupakan tempat terdapatnya DNA atau materi genetiknya. Sedangkan sentriol berfungsi untuk mengontrol gerakan sel dalam penjuluran pseudopodianya dan dalam orientasi pembelahan selnya. Dalam orientasi pembelahan selnya. Rhizopoda bereproduksi secara vegetatif atau aseksual dengan pembelahan binernya. Nah, Rhizopoda ada yang mempunyai rangka. Ya, siapa sajakah Rhizopoda yang mempunyai rangka? Yaitu contohnya di sini adalah Globigerina, ya. Nah, di mana rangka tubuhnya terdiri dari zat kapur atau kalsium karbonat, ya. Nah, contohnya adalah Allogromia yang hidup di air tawar dan Globigerina hidup di laut. Fosil daripada rangka Globigerina yang telah terendam di dasar laut selama jutaan tahun membentuk lapisan tanah Globigerina yang berfungsi sebagai petunjuk sumber minyak bumi dan penentu umur lapisan bumi. Yang kedua, yaitu Rhizopoda yang mempunyai rangka adalah si Padocysters, Lithocampe, kemudian Trochodiscus, ya. Mereka ini mempunyai silika, ya, ordo dari Radiolaria. Nah, biasanya yang dikenal adalah ordonya, ya. Nah, sering ditanya ini apa manfaat daripada ordo Radiolaria, ordo Foraminifera. Kalau Foraminifera lebih terkenal dengan Globigerinanya. Kalau ordo Radiolarianya langsung ini kurang dikenal kalau namanya ini, tapi selalu ditanyakan adalah ordo Radiolarianya. Nah, dia rangka daripada Radiolaria akan berguna membentuk minyak bumi, bahan peledak dan bahan penggosok. Jadi itulah contoh daripada Rhizopoda yang mempunyai rangka, ya. Kerangka ini Foraminifera, kerangkanya kalsium karbonat, sedangkan ordo Radiolarianya kerangkanya terdiri dari silika.
Lalu bagaimana dia bereproduksi? Nah, amoeba proteus atau Rhizopoda itu bereproduksi secara vegetatif, sama seperti flagellata tadi. Dia inti selnya membelah menjadi dua, lalu nanti karena dia ketarik ke arah kiri dan kanan atau Nah, jadi inti selnya itu ketarik ke kiri ke kanan atau atas ke bawah, sehingga nanti membran selnya juga akan membentuk suatu gentingan di sini. Nah, hingga akhirnya mereka membagi dua diri dengan inti sel yang sudah baru, yang sudah terbelah dua. Nah, jadi hasilnya sekali membelah akan terdapat dua buah sel anak Rhizopoda yang baru. Nah, ini pergerakan amoeba tadi, ya, bergerak dengan pseudopodianya. Jadi ektoplasmanya mendorong, ya. Kemudian sporozoa. Sporozoa adalah protozoa yang tidak mempunyai alat gerak, ya. Tubuh sporozoa ini berbentuk bulat atau oval, tidak mempunyai alat gerak, namun dapat berpindah dari suatu jaringan tubuh ke inang jaringan lainnya melalui aliran darah. Sporozoa memiliki sebuah nukleus tetapi tidak memiliki vakuola kontraktil. Jadi bentuknya seperti ini, ya. Ini dia ada inti selnya. Ini inti selnya, ada nukleolusnya, ini badan Golginya, ya. Kemudian dibungkus oleh membran sel nih. Nah, bentuknya seperti itu. Sporozoa bereproduksi secara vegetatif maupun secara generatif. Reproduksi secara vegetatif dilakukan dengan pembelahan biner, bi itu dua, jadi dari satu menjadi dua. Dan sedangkan reproduksi secara generatif dilakukan dengan peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Contoh caranya, ini dilaksanakan oleh nyamuk Anopheles betina dan manusia. Jadi penyebarannya sporozoa itu oleh nyamuk Anopheles betina dan manusia. Di sini kita lihat fase di dalam tubuh manusia. Sporozoid yang ada pada ludah nyamuk Anopheles betina masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, jadi kalau nyamuk Anopheles betina yang sudah ada di dalam air ludahnya namanya adalah sporozoid, ya, maka ini nanti masuk ke dalam pembuluh darah manusia. Dari pembuluh darah sporozoid itu akan masuk ke hati manusia. Dari hati sporozoid itu akan keluar dan menembus darah merah. Jadi dari hati sporozoa tersebut, ya, keluar dari hati masuk ke dalam darah merah. Setelah berada di dalam sel darah merah, sporozoid tersebut membentuk merozoid. Jadi dari sporo menjadi mero. Kemudian merozoid membelah lagi berulang kali di dalam sel darah merah membentuk tropozoid. Nah, kemudian tropozoid keluar dengan cara memecah sel darah merah manusia tersebut. Kemudian nanti tropozoid itu akan menginfeksi sel darah merah yang baru. Nah, ketika itulah manusia tersebut menjadi demam karena darahnya diinfeksi, ya, diinfeksi oleh si sporozoid daripada sporozoa, ya. Nah, ini intervalnya antara 48 sampai 72 jam bergantung spesiesnya. Karena nanti ini ada terbagi tiga, berapa ya? Plasmodium malaria, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum. Nah, jadi tergantung jenisnya. Oke, itu udah kamu catat ya kemarin itu jenis-jenis daripada Plasmodium tersebut. Kemudian di dalam sel darah merah
merozoid membelah membentuk gametosit. Ya. Jadi di dalam sel darah merah, merozoid tersebut ya akan membelah membentuk gametosit. Gamet berarti ada gametnya. Ya, jadi kita ulangi: sporozoid, merozoid, tropozoid, merozoid, lalu gametosit. Itu urutannya. Nah, kemudian di dalam tubuh nyamuk sekarang, apabila ya Anopheles betina menggigit pasien, di mana di dalam tubuh pasien tersebut ada gametosit tersebut, maka gametosit itu akan masuk ke dalam saluran pencernaan si nyamuk. Di dalam saluran pencernaan nyamuk, mikrogametosit tumbuh menjadi mikrogamet. Makrogametosit tumbuh menjadi makrogamet. Lalu makrogamet mengadakan fertilisasi dengan mikrogamet, membentuk zigot. Nah, zigotnya itu disebut dengan ookinet. Oke, itu masih di dalam saluran pencernaan nyamuk. Ya. Nah, kemudian ookinet tersebut dari saluran pencernaan masuk ke dinding usus nyamuk dan berubah menjadi oosista. Oosista akan berkembang menjadi ribuan sporozoid. Nah, kemudian sporozoid akan keluar dari dinding usus nyamuk, berpindah ke kelenjar air ludah membentuk sporozoid. Nah, kemudian sporozoid inilah nanti yang akan masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi ini gambarnya. Ya, kita mulai dari nyamuk. Ini nyamuk Anopheles betina. Ya. Kemudian di dalam kelenjar ludahnya ada yang disebut namanya sporozoid. Ketika nyamuk Anopheles betina ini menggigit tubuh manusia, maka dia akan mengeluarkan sporozoidnya ini. Kemudian sporozoid ini masuk ke darah, kemudian mengalir terus, tujuannya adalah ke hati manusia. Nah, kemudian di hati manusia sporozoid tersebut akan berubah menjadi sporozoid. Nah, kemudian nanti merozoid tersebut akan membentuk yaitu gametosit, ya, akan membentuk gametosit, ya, gamet berasal dari kata gamet. Nah, ada makrogametosit, ada mikrogametosit. Kalau makrogametosit itu cikal bakal menjadi makrogamet, atau yang disebutlah itu menjadi nanti sel telur. Sedangkan kalau mikrogametosit itu akan membentuk mikrogamet akan membentuk yaitu sperma. Oke. Nah, jadi ini semua masih di dalam tubuh manusia. Ini di hati, ini pembentukan gametosit itu ada di dalam darah. Oke. Nah, kemudian apabila datang nyamuk Anopheles betina menggigit yaitu tubuh manusia, ya, yang dimana di dalam tubuh manusia tersebut ada makrogametosit, ada mikrogametosit. Oke. Nah, jadi nanti makrogametosit dan mikrogametosit tersebut akan masuk ke dalam tubuh si nyamuk. Maka di dalam tubuh si nyamuk, sperma dan sel telur atau ovum itu akan mengadakan fertilisasi, ya. Nah, terbentuklah zigot. Jadi ini sperma dan ovum itu ada di dalam tubuh si nyamuk. Kemudian perkawinannya pun ada di dalam tubuh si nyamuk. Kemudian membentuk zigot. Nah, zigotnya itu disebut ookinet. Kemudian ookinet tersebut akan berubah menjadi oosit. Nah, di dalam oosit ini nanti akan terbentuk yaitu sporozoid yang banyak sekali.
Nah, lalu pecah dia dari bungkusnya, dari selaputnya. Nah, ini di dalam itu loh, di dalam dinding usus daripada si nyamuk. Nanti dari dinding ususnya si sporozoid yang baru pecah dari oosit ini akan mengalir masuk ke saluran pencernaan si nyamuk sampai ke kelenjar ludahnya. Nah, kemudian nanti apabila sporozoid ini menggigit manusia lagi, maka sporozoidnya itu akan masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, jadi kalau ditanya fase apakah yaitu sporozoa itu masuk ke dalam tubuh manusia, yaitu sporozoid. Terus kalau ditanya fase apakah yaitu plasmodium atau sporozoid itu masuk ke dalam tubuh si nyamuk, ya, itu adalah makrogamet dan mikrogamet. Nah, peristiwa apakah yang terjadi di dalam tubuh nyamuk? Yaitu peristiwa perkawinan antara sperma dan ovum, membentuk zigot, membentuk ookinet, membentuk zigot atau ookinet, kemudian membentuk oosit, kemudian membentuk sporozoid. Nah, di dalam tubuh manusia yaitu sporozoid berubah menjadi merozoid, merozoid di dalam sel darah merah berubah menjadi tropozoid, kemudian berubah menjadi gametosit. Oke. Dengan demikian selesai sudah tentang protista mirip hewan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.